Kereta lewat. Ya, selamat datang di klinik gratis Jal Kampus bersama saya Rizky Saiful di sini. Dan buat yang belum tahu Jal Kampus itu apa? Jal Kampus adalah perusahaan di Indonesia yang fokus di edukasi digital software development, khususnya juga ke edukasi gitu, ke institusi pendidikan gitu. Jadi kita udah banyak banget politeknik, kampus, universitas yang kita ajarin agile software development. Harapannya bisa dosen-dosennya ya, harapannya bisa bantu mengubah kurikulum dan membuat SDM Indonesia jadi lebih bagus. So, lanjut ke klinik gratis. Jadi ini ada Mas atau Mbak Fra nanya gitu, emang jeleknya apa sih nge-treat family, nge-treat apa namanya, rekan kerja sebagai family gitu. Nah, soalnya bos dia pernah bilang gitu, jangan tinggalin orang, jangan tinggalin teman kita gitu yang kesulitan gitu. Mungkin Mas atau Mbak Fra ini pernah mendengar bahwa di Agile Software Development atau Agile Framework Scrum dan lain-lain itu eh, rada-rada keras gitu ya. Nah, itu bener nggak sih gitu? Ini pertanyaan keren banget. Kenapa? Karena menurut aku jarang, hampir nggak pernah kali ya dibahas di komunitas gitu. Seperti apa konkretnya memang kasusnya gitu? Kasusnya adalah kalau misalnya nih salah seorang developers itu misalnya secara performa jelek banget gitu kan. Nah, apa yang harus dilakukan gitu? Kan biasanya sih ya suka pada bilang kan, konsultan-konsultan tuh di komunitas bilang, wah let the team decide gitu kan. Cuman ya timnya decide seperti apa kan nggak dibahas gitu. Maksudnya yang nyambung sama value Scrum atau value-value Agile secara umum itu gimana sih? Apakah kita butuh untuk nyelamatin mereka? Bener-bener kayak nggak mungkin lah mencat gitu, atau malah ya mencat itu jadi sesuatu yang biasa gitu. Nah, itu yang mungkin yang jadi pertanyaan kan. Treat team as a family. Kalau family kan nggak mungkin lo pecat gitu, nggak mungkin lo pecat anak lo atau saudara lo gitu kan. Nah, atau sebagai non family yang mana bisa dipecat, mudah buat dipecat gitu. Nah, tanggapan aku pribadi seperti apa? Oke, tanggapan aku pribadi, eh, mari kita lihat ke kitab sucinya. Yoi, kitab sucinya Scrum Guide maksudnya gitu. Mari kita lihat ke Scrum Guide gitu kan. Kalau teman-teman baca misalnya Scrum gitu kan, Scrum Guide misalnya Kanban, ada bukunya David Anderson gitu, dan atau Extreme Programming ada bukunya juga gitu. Nah, kalau teman-teman baca di situ, menurut aku nggak ada juga panduan eksplisit gitu kan. Apakah tim itu harus di-treat sebagai family atau mungkin non family gitu. Nah, jadi agnostik menurut aku gitu. Nah, yang kita bisa lakuin adalah berarti buat kasus kita sendiri nih masing-masing nih. Kita lihat, kita timbang-timbang mana pilihan yang paling baik gitu. Treat sebagai family ya, yang mana nggak mencat itu udah plan Z lah yang paling akhir lah gitu. Atau bahkan opsi mencat itu bisa di awal-awal bahkan. Oke. Nah, balik ke kita, konteks kita seperti apa? Jadi sebelum lanjut ya, ini berarti ini udah masuk pendapat aku ya, karena kan dari Jal Frameworks itu agnostik. Aku mendengar hal serupa dari buku ini, Organizational Culture, Edgar Schein. Ini bukan buku Agile, nggak bahas Agile sama sekali gitu. Nah, di sini dibahas ada dua tipe culture istilahnya, itu culture penguin atau culture beruang kutub gitu. Jadi penguin itu apa? Penguin itu ya binatang yang misalnya kalau ada anaknya itu yang memang dia sakit-sakitan gitu, anaknya sakit-sakitan, itu ditinggalin anaknya, dibiarin mati gitu. Nah, kalau nggak sakit-sakitan ya tetap tuh di apa namanya, diremin telurnya, terus pas udah netes beneran dilindungin dari badai salju. Teman-teman bisa carilah videonya tuh di Netflix atau di YouTube, banyak keren-keren. Nah, tapi intinya kalau sakit ditinggalin. Nah, kalau beruang kutub itu lebih ngemong ya. Kalau sakit mungkin tetap dijagain anaknya gitu. Nah, jadi pertanyaannya mungkin bisa di-rephrase seperti ini, Agile Framework ini mendukung budaya penguin atau beruang kutub gitu kan. Nah, kalau jawaban tadi aku udah secara formal sebenarnya agnostik gitu, nggak ada eksplisit bilang harusnya penguin atau harusnya beruang kutub gitu. Nah, artinya kita masuk ke ranah kontekstual buat kasus kasus per kasus seperti apa gitu. Dan buat aku pribadi,
Lagi-lagi nanti masuk ke konteks ya. Ini sedikit gambar aku ambil dari artikel seseorang. Jadi makin makin ini jadi kayak spektrum ya. Jadi jangan dibilang juga apa hitam dan putih gitu, entah penguin atau berang kutub gitu. Bisa jadi di tengah-tengah. Oke. Nah, kalau aku pribadi ya tergantung. Tergantung kondisi inisiatif yang lagi dikerjain gitu. Nah, kenapa? Karena di sini Daniel Pink bilang dia nulis buku gitu tentang motivasi orang-orang khususnya yang kerja di bidang kreatif gitu. Ternyata orang-orang yang kerja di bidang kreatif itu dia nggak segitunya mentingin uang gitu kata dia gitu. Ya mentingin uang cuman sampai pada titik tertentu ya dengan nominal tertentu. Kalau udah lewat dari situ mereka tuh nggak masalah tuh gajinya turun gitu kan, asal mereka bisa mendapatkan 3 hal ini, otonomi, mastery, sama purpose, gitu. Jadi, eee, otonomi, mastery, sama purpose. Kalau ingin mempertahankan atau merekrut, orang-orang, pekerja kreatif, kasihlah 3 ini gitu. Mereka kemungkinan bakal mau gabung dan, lebih kecil kemungkinan buat keluar. Oke, hubungannya apa? Hubungannya adalah bahwa di sini ada namanya mastery gitu. Mastery ini better skills kan katanya kan, bahwa dia itu tumbuh gitu, bahwa 6 bulan dia yang lalu itu dia cupu lah gitu. Dan sekarang ini gitu dia udah tahu lebih banyak gitu dibanding 6 bulan yang lalu. Dan pengennya 6 bulan ke depan tuh lebih jago lagi gitu. Nah, improvement yang continuous ini artinya apa? Artinya buat pekerja kreatif itu butuh banget rekan kerja atau teammate yang juga keren gitu. Yang kalau emang bidangnya sama, kalau bisa lebih baik dari dia gitu. Dan kalau emang bidangnya beda, mereka tetap expect emang ya the best apa namanya? eh, top A-nya gitu, kelas A-nya gitu. Karena apa? Karena dia jadi belajar gitu kan. Belajar bahkan bukan di topik yang dia kerjain, contoh misalnya programming gitu kan. Dia tetap pengen punya Scrum Master misalnya yang emang kelas A gitu. Karena emang dia pengen belajar kayak gimana sih apa Scrum Master yang top level tuh kayak gimana, emang layanannya jasanya seperti apa gitu. Dia pengen tahu gitu. Nah, eh di sisi lain yang namanya rekan kerja, slot buat rekan kerja gitu, itu kan terbatas gitu. Nggak mungkin kita bisa seenaknya nambahin orang gitu kan ke sebuah tim gitu. Ya entah karena masalah budget dan memang juga anggaplah misalnya budgetnya unlimited, ya emang nggak mungkin juga gitu kebanyakan orang di sebuah tim gitu. Artinya apa? Artinya kalau kalau misalnya ada kejadian yang mana oh terpaksa nih orang-orang yang performanya itu nggak oke itu terpaksa keluar gitu kan. Sebenarnya orang-orang kreatif yang masih berada di organisasi itu ada sedikit rasa syukur gitu dan ada harapan bahwa yang ngegantiin itu performanya lebih baik gitu. Yang ngegantiin itu adalah kelas A-nya gitu kan. Eh, top quality-nya gitu yang masuk gitu. Gitu. Kenapa? Karena dia punya drive mastery ini gitu. Oke. Nah, itu yang diteliti sama si Daniel Pink dan itu cuman applied sama pekerja kreatif. Artinya kalau misalnya pekerjaannya non kreatif, ya lebih ke operasional, lebih ke ya ngelakuin sesuatu gitu kan, entah pakai tangan atau pakai otak gitu. Yang memang udah ada SOP-nya gitu, yang kecil peluangnya buat buat mendesain sesuatu yang baru gitu kan, develop sesuatu yang baru. Nah, itu makin makin gak relevan nih si otonomi, mastery, dan purpose gitu. Nah ini balik lagi ke jawaban aku atas pertanyaan yang di sini gitu. Bahwa buat aku konteksnya dilihat dulu inisiatif kita itu seberapa kompleks gitu. Nah kalau ini mungkin teman-teman, kalau ini udah sering dibahas nih sama konsultan-konsultan di komunitas ya, pakar-pakar di komunitas gitu. Jadi ini Kainofin ini yang mengkategori masalah-masalah yang ada di dunia gitu katanya cuman ini sebenarnya kalau dikategoriin gitu dan katanya sih agile tuh ada cocok di masalah yang kompleks gitu. Masalah kompleks adalah masalah yang
solusinya nggak bisa dibayangin di awal gitu. Emang emang nggak bisa di-planning, dijadiin blueprint gitu kan, terus blueprint-nya ditandatanganin pakai kontrak darah gitu. Nah itu kenapa? Karena kemungkinan besar blueprint-nya bakal, harus direvisi gitu, nggak relevan ternyata. Ternyata itu bukan solusi yang terbaik gitu. Nah kalau complicated ini masih bisa buat, diteliti, apa namanya, didetailin di awal dan dikunci itu, masih oke, masih aman. Nah kalau simpel ini nggak usah diteliti lagi ya udah jadi, trivial gitu, semua orang juga udah tahu, nggak usah dipikirin. Nah kalau chaotic ya emang nggak sempet buat ngeplan. Nah, katanya agile cocok di sini, kompleks gitu. Artinya apa? Artinya kalau memang kebetulan, pekerjaan kita itu sebenarnya, nggak kompleks gitu. Sebenarnya agile juga ya nggak ngasih banyak bantuan gitu, nggak optimal. Tapi tetap bisa dipakai praktis-praktisnya secara apa namanya, dicomot-comot ya, terus dipakai di kerjaan yang sebenarnya complicated. Itu tetap tetap bisa tetap bantu. Cuman agile secara keseluruhan sama mindsetnya itu sendiri itu nggak cocok di terapin kalau misalnya dia bukan kompleks. Hubungannya apa? Lagi-lagi hubungannya apa? Nah, hubungannya adalah di sini kan tadi dibilang pekerja kreatif gitu. Bukan pekerja operasional. Oke. Nah, mulai-mulai kebayangan teman-teman kan bahwa sebenarnya secara implisit Agile Framework bilang ya orang-orangnya kalau bisa dikasih ini otonomi, mastery sama purpose gitu. Kenapa? Karena masuknya di ranah kompleks. Kompleks ini butuh kreativitas gitu. Solusi nggak bisa dipikirin di awal terus dikunci terus dijalanin dieksekusi gitu sama orang lain gitu. Nah, artinya kalau dihubungin sama yang sebelumnya, menurut aku most of case sebenarnya banyak yang penguin gitu. Jadi eh kalau di rata-rata, tebakan aku, ini hipotesis aku ya, kalau di rata-rata mungkin mayoritas di banyak kasus, kebanyakan scrum team ya ataupun mungkin, orang yang eksekusi agile framework-nya misalnya Kanban kayak yang lain, itu bakal vote ya kalau misalnya decision dilempar ke mereka itu bakal vote buat, mecat orang yang nggak kompeten. Gitu. Kenapa? Karena mereka berada di domain, kompleks gitu. Domain kompleks yang butuh kreativitas gitu. Orang-orang yang butuh mastery ya. Orang-orang yang butuh, rekan kerjanya tuh emang, orang-orang keren dan mereka bisa belajar gitu. Yang mana tempat terbatas nih gitu. Jadi kalau kalau misalnya, kalau bisa ya orang-orang terbaik gitu yang ngisi tempat-tempat ini gitu, makin senang mereka. Nah ini nyambung juga sama gue pernah baca dulu tulisannya Paul Graham. Paul Graham itu investor yang bikin Y Combinator salah satunya. Nah dia bilang memang yang disukain sama gig ya itu bukannya apa namanya tempat kerja kantor ada PS-nya, ada foosball-nya gitu, ada blue bin apa ya pokoknya yang fancy-fancy lah gitu. Bukan itu, yang mereka butuhin itu adalah rekan kerja yang keren. Rekan kerja yang emang top performer eh, yang mereka ntar bisa bertukar pikiran gitu kan, mereka bisa belajar dari mereka gitu, wawasan mereka jadi lebih luas. Itu yang mereka butuhin banget gitu. Ya, lagi-lagi nyambung kan sama yang Daniel Pink propose gitu. Pekerja kreatif butuh rekan kerja yang oke. Artinya kalau ada yang nggak oke, bagus buat pindahin ke tempat lain. Entah ganti tim ke proyek yang less kompleks gitu kan. Atau memang kalau nggak ada tempatnya ya berarti dipecat gitu. Nah, apakah ini akan menurunkan moral dari apa namanya tim gitu. Nah ini kan balik lagi nih yang Mbak atau Mas Fra bilang gitu bahwa don't leave people behind ya gitu. Jawaban aku mungkin bakal nurunin moral tim di dalamnya gitu. Kenapa? Ya bisa jadi aja gitu kan, bisa jadi aja mereka nggak lagi butuh inovasi yang gede gitu. Bisa jadi aja mereka sebenarnya softwarenya juga lagi fase maintenance sebenarnya. Nambah fitur yang kecil-kecil gitu kan, nggak ada breakthrough yang gede, nggak ada visi besar yang mereka lagi kejar gitu. Inovasi besar yang mereka lagi siapin itu lagi nggak ada gitu.
Dan di titik itu sebenarnya ya lagi nggak kompleks meskipun mereka ngerjain software yang emang mereka jual sendiri gitu ya, bukan pesanan klien ya gitu, produk gitu kan. Emang lagi nggak kompleks, emang lagi nggak apa namanya, lagi nggak segitu butuhnya kreativitas gitu. Artinya menurut aku ini juga rada-rada apa namanya, gradual gitu, nggak hitam putih ya, entah kompleks atau complicated gitu. Bisa beberapa case bau-baunya udah rada-rada complicated gitu kan. Nah, jadi di titik itu ya mungkin bisa nurunin moral gitu. Nah, cuman kalau pas lagi emang butuh banget inovasi, butuh banget kreativitas gitu kan, lagi balap-balapan sama kompetitor, usernya juga udah banyak gitu. Kalau gagal bisa parah gitu kan, atau mungkin malah lagi nol banget mulai gitu, MVP-nya belum jadi atau belum, akhirnya MVP-nya nggak laku gitu, jadi perlu pivot gitu kan. Nah, di situ yang justru malah lagi butuh banget buat apa? eh, jadi budaya penguin gitu. Dan makanya kan sering dengar juga di startup ada istilah apa, hire slow fire fast. Oke, jadi itu jawaban aku. Agile framework agnostik gitu. Tapi maho lagi. In my humble opinion, makin kompleks penguin makin bagus. Ini salah nih, harusnya bukan tanda tanya, sorry ya. Oke semua teman-teman, jadi kurang aja kali ya gitu. eh apakah apakah kita butuh untuk memecat anggota tim yang nggak kompeten gitu? Jawabannya tergantung. Tergantung kita lagi ngerjain apa. Kalau kita lagi ngerjain sesuatu yang emang kompleks banget, kompleks problem banget, di kind of-in, maksudnya apa? Maksudnya butuh kreativitas gitu, bukan sesuatu yang operasional, yang ongoing gitu. Maka kita butuh banget buat budaya penguin, yaitu budaya yang nggak masalah buat memecat yang nggak perform gitu. Nah, dan kalau memang memungkinkan juga ya, habis mecat tapi nyari yang lain gantinya susah kan juga jadi ribet gitu. Nah, cuman kalau kita lagi kebetulan pas lagi complicated gitu, itu mungkin jadi nggak punya landasan atau reason atau why yang kuat gitu buat mencari itu, dan mungkin bisa bikin suasana jadi nggak kondusif. Begitu kira-kira. Sip sip. Yo, see you.